Pada pertemuan sebelumnya, setelah Nabi Muhammad SAW dibaikot muqati'atul ammah oleh orang-orang Quraisy, mereka tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar, bahkan mau transaksi jual beli pun tidak bisa. Kenapa? Karena barang-barang yang masuk ke Mekah, maka ketika orang-orang Muslim atau orang-orang yang menjadi keluarga karib kerabatnya Rasulullah SAW ingin membeli barang-barang tersebut, maka akan dinaikkan, dilipat gandakan. Akhirnya mereka tidak bisa membeli barang-barang tersebut. Bayi-bayi mereka menangis kelaparan, kehausan, karena orang tuanya tidak bisa menyusui tetapi tidak keluar susu sebagaimana layaknya. Kenapa? Mereka kurang makan dan kurang minum. Berapa lama? Dari tahun ke-7 kenabian sampai ke-10 kenabian. Di bulan Rajab dimulai dan juga berakhir di bulan Rajab tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah itu Nabi Muhammad SAW diuji pula dengan kematian pamannya Abu Talib, yang selama ini jauh sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, beliau menjaga, beliau membesarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan selama ini orang-orang Quraisy tidak terlalu berani untuk memberikan bencana, tuduhan dan seterusnya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena apa? Karena mereka masih memandang Abu Talib satu di antara tokoh Quraisy yang sangat terkenal. Tapi tidak lama dari masa pembaikotan, ada yang mengatakan beberapa bulan, ada yang mengatakan hampir setengah tahun, ya, ala kulli hal terjadi ikhtilafur riwayat. Nabi Muhammad SAW mengalami kedukaan yang sangat mendalam karena pamannya Nabi Muhammad meninggal dunia. Sebenarnya kedukaan atau kesedihan Rasulullah itu bukan hanya terkait tentang wafatnya pamannya, tapi lebih dari itu, yaitu apa? Pamannya Nabi Muhammad SAW yang selama ini membela Nabi Muhammad, marah dengan kemarahannya, bahagia dengan kemarahannya Rasul SAW sampai akhir hayatnya, sampai menghembuskan nafas terakhir tidak diberikan hidayah oleh Allah. Itu sesungguhnya yang paling menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat beliau meninggal di bulan Ramadan. Kemudian ternyata tidak lama dari wafatnya pamannya Rasul SAW dengan kondisi tidak beriman kepada Rasul SAW, sebagaimana dibahas panjang lebar pada bahasan sebelumnya, maka pendamping Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama beriman kepada Rasul, yang membela Nabi Muhammad dengan hartanya, kemuliaannya dan seterusnya, yakni Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi beberapa ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan 3 hari setelah wafatnya pamannya, ada yang mengatakan setengah tahun, 2 bulan dan seterusnya. Tetapi banyak ulama-ulama yang meriwayatkan dan menegaskan saat itu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal juga di bulan suci Ramadan. Jadi kemungkinan memang tidak lama, hanya beberapa hari menjelang setelah wafatnya pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesedihan yang menumpuk. Belum lama keluar dari pembaikotan, kaum muslimin sedang mulai sedikit demi sedikit memperbaiki ekonominya, memperbaiki segala hal, ditimpa dengan ujian yang berat. Artinya dalam waktu yang tidak lama, 2 orang manusia yang selama ini membela Nabi Muhammad, yang menjaga Nabi Muhammad, mempermudah dakwahnya Rasulullah, mengorbankan dengan segala hal, harta, kehormatannya, jiwanya, pengaruhnya, linknya dan seterusnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para alim ulama menamakan tahun tersebut dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Tapi penamaan ini bukan dari Rasul, ini hanya istihad para alim ulama sejarawan Islam menamakan tahun itu tahun kesedihan luar biasa, ya, kesedihan yang sangat luar biasa. Dan dalam beberapa pernyataan para alim ulama kita, termasuk disebutkan dalam Fathul Bari al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan juga al-Imam Al-Waqidi, bahwa saat itu Rasul SAW tepat berumur 50 tahun, sedang istrinya, ya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berumur 65 tahun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menegaskan tentang keutamaan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah bahwa Khadijah binti Khalid adalah orang pertama yang beriman sebelum yang lainnya. Setelah beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliaulah orang yang pertama kali membenarkan dakwahnya Rasul, yang membenarkan Nabi Muhammad sebagai nabi dan Rasul. Diterangkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang cukup panjang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, hari di mana Rasulullah Muhammad pertama kali mendapat wahyu, turun Jibril kepadanya, Iqra, sampai akhir, pulang dalam kondisi ketakutan, menggigil kedinginan, maka istrinya Nabi Muhammad, Khadijah binti Khalid, tampil sebagai seorang istri yang solehah, tampil sebagai seorang istri yang dapat menjadi partner dan dapat menenangkan hati suaminya sallallahu alaihi wasallam, dan paham betul bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses perlu seorang pendamping yang menguatkan jiwanya, yang membenarkan hatinya yang paling dalam. Memang Rasulullah menanti itu sesungguhnya. Ketika Rasulullah kedinginan, ketakutan, karena pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu dalam kondisi belum stabil, Rasul percaya tidak percaya. Apa kata Khadijah dalam Sahih Bukhari? Kalla, tidak, demi Allah, wahai Muhammad, tidak mungkin Allah menghinakan engkau. Ini kalimat seorang istri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena engkau membantu orang yang membutuhkan, membantu orang yang miskin, menghormati tamu, membela kebenaran, dan seterusnya, panjang lebar. Enggak sampai di situ. Setelah suaminya ini tenang, tidak sampai di situ, beliau tampil sebagai orang yang memberikan solusi untuk menguatkan iktikad baiknya, azam baiknya dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pamannya, ini Waraqah bin Naufal. Pamannya adalah saudara dari orang tuanya Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha, yang beliau adalah ahlul kitab. Dialah di antara orang intelektual, orang yang berpendidikan, bahkan beliau menerjemahkan bahasa Ibrani Injil ke dalam bahasa Arab. Disampaikan kisahnya, kenapa wahai anakku, kemudian diceritakan. Maka apa kata Waraqah bin Naufal? Beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya yang datang kepadamu, jadi malaikat yang datang, namus dalam istilah hadis itu, namus itu malaikat yang datang kepadamu, dialah malaikat yang datang kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan demi Allah, engkau adalah nabi akhir zaman. Satu saat nanti engkau akan diusir oleh kaummu. Dan demi Allah, seandainya Allah masih berikan kekuatan kepadaku, aku akan menolongmu dan membantumu dan beriman kepada yang dibawa oleh ajaran dibawa oleh engkau wahai Muhammad. Maka ulama mengatakan inilah orang yang awal-awalun yang menerima dakwanya Rasul sebelum Rasulullah diperintahkan mengajak orang kepada Islam. Yang pertama Khadijah, yang kedua adalah Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhuma. Ala kulli hal, maka Khadijah orang yang pertama kali beriman dan menjadi penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat ketika datang perintah wudu sebagai syarat untuk sholat, maka Khadijah binti Khalid lah orang pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad wudu dan tata cara sholat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa dibandingkan istri Rasulullah yang lainnya yang 11 tentunya, dan juga dibandingkan seluruh umat Islam yang ada yaitu yang beriman setelah Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Khadijah binti Khalid sebagaimana tadi dikatakan orang yang pertama kali membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ada rasa sedikit cemburu dalam hatinya. Ada yang mengatakan kecemburuan Aisyah ini kenapa? Dipicu juga dengan dua hal. Yang pertama, umur beliau masih sangat belia. Bahkan mungkin kalau sebagian ulama saat itu baru balik atau belum balik. Dan Nabi Muhammad sering menyebut dan memuji-muji Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha di depan Aisyah radhiyallahu anha. Jika dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu dikisahkan, Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah asna 'alaiha wa ahsana tsana." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan tentang Khadijah dan selalu memujinya dan menyanjung Khadijah radhiyallahu anha di hadapan istri-istrinya, termasuk di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan,
Faghirtu yawman faqultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra sadki qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Maka Aisyah mengatakan, ma ghirtu yawman, aku tidak pernah cemburu ya melebihi hari itu. Kenapa? Aku katakan kepada Rasulullah langsung, ma aktsara ma tadruha hamra sadki qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebut-nyebut nama Khadijah, seorang wanita yang sudah tua dan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa disebut melulu setiap waktu? Padahal hari ini Allah telah menggantikan dia dengan perempuan yang lebih baik darinya, lebih muda dan lebih baik darinya. Nih aku, kata Aisyah radhiyallahu anha yang dimaksud. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Tidak, demi Allah, kata Rasulullah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan perempuan manapun. Kenapa? Qad amanat bi id kafara bin nas. Karena dialah orang pertama yang beriman kepadaku, sebagaimana dia disampaikan ketika seluruh manusia masih belum mau beriman kepadaku. Wa sadaqatni in kadzdzabani nasu. Dan dialah orang yang pertama kali membenarkan risalahku, dakwahku, ketika manusia mendustakan dakwahku. Wawasatni bimaliha idharamanin nasu. Dan dialah orang yang mengorbankan hartanya, semua hartanya dikorbankan untuk Rasulullah, untuk Islam, untuk menyopang dakwah Islam ketika manusia belum memberikan harta mereka sama sekali kepadaku. Yang terpenting juga Rasulullah mengatakan, warazakani Allahu azza wa jalla waladaha idharramani auladan nisa. Dan dialah perempuan satu-satunya yang darinya lahir anak-anakku, sedangkan yang lainnya tidak. Memang ada yang lain seperti Maryam melahirkan Ibrahim, tapi meninggal waktu kecil. Dan semua anak-anak Rasulullah selain dari Khadijah bin Khalid meninggal, termasuk Ibrahim yang meninggal dunia masih kecil. Dan sisanya anak-anak dari Khadijah radhiyallahu anha, dan kemudian punya anak, tetapi yang anaknya sampai besar dan melahirkan keturunan kalau sampai di akhir zaman adalah dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keutamaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Memang Aisyah lebih muda, lisannya tajam karena sangat cerdas, dan dia anak dari temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Rasulullah ketika Aisyah mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, dia telah pergi, dia tua, digantikan Allah yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah, tidak. Artinya Rasulullah di sini menghargai pengorbanan, selain kecintaan dan pengorbanan dan keimanan Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting juga jemaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 25 tahun.